Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsam Fasirina, NIM T 2019-33119. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian kafetaria. Kantin dari bahasa Belanda yang artinya suatu ruangan dalam suatu gedung universal yang bisa digunakan pengunjungnya untuk makan, baik santapan yang dibawa sendiri ataupun yang dibeli dari kantin tersebut. Kantin sendiri wajib menjajaki prosedur tentang metode mencerna serta melindungi kebersihan kantin. Santapan yang disediakan kantin haruslah bersih serta halal. Jenis santapan yang disediakan juga minimal wajib memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Kafetaria sekolah ialah tempat pelayanan spesial yang disediakan untuk santapan serta minuman untuk para siswa serta staf sekolah yang lain di suatu tempat yang umumnya ialah bagian dari bangunan sekolah. Sebaliknya, secara lebih spesial, menurut Charter Vigood dalam bukunya yang berjudul Dictionary of Education, yang mereka berkata, kafetaria merupakan suatu ruang ataupun bangunan yang terletak di sekolah di mana disediakan santapan opsi ataupun sehat untuk siswa serta dilayani oleh petugas kafetaria. Yang kedua, fungsi kafetaria sekolah. Kafetaria sekolah ialah sesuatu komponen yang berarti serta ialah bagian yang integral dari program pembelajaran di sekolah. Sebagian besar sekolah menyajikan sarana kafetaria untuk menolong program sekolah secara warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fana Rosyayani, NIM T 2019-3121. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip layanan kafetarian sekolah. Menurut Dirtendik 2007 dalam buku Zulkarnain halaman 72 menyatakan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mendirikan atau menyelenggarakan kafetarian sekolah. Yang pertama, kafetarian sekolah bersifat komersial sehingga tidak harus dipandang sebagai suatu usaha yang diciptakan untuk keuntungan sekolah. Yang kedua, program kafetarian sebagai bagian integral dari program sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, harga makanan atau minuman harus bisa dijangkau oleh murid. Yang keempat, penyajian dan layanan makanan dan minuman harus memadai dan cepat. Yang kelima, lokasi kafetarian harus strategis karena sangat mempengaruhi keefektifan operasi dan koordinasi program-program kafetarian. Yang keenam, personil kafetarian atau penyelenggara kafetarian harus menyediakan makanan yang bergizi dan menarik serta menjamin selera pembeli. Yang ketujuh, memberikan kebijaksanaan keuangan atau yang dinamakan courting agar mendorong berkembangnya program kafetarian karena dapat menarik pembeli. Yang ke-8, program kafetarian harus menyeimbangkan antara kapasitas makanan dan harga dan begitu juga gizi yang ada di makanan atau minuman tersebut. Selanjutnya, menurut Imron dalam buku Zulkarnain halaman 72 menyatakan beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam layanan kafetarian. Yang pertama, prinsip keterjangkauan. Makanan dan minuman yang disediakan di kafetarian sekolah haruslah terjangkau oleh uang saku peserta didik dengan keanekaragaman latar belakang ekonomi agar tidak terjadi pertentangan dengan misi kafetarian. Yang kedua, prinsip pendidikan. Layanan kafetarian haruslah dalam kerangka pendidikan kepada peserta didik. Berarti layanan kafetarian peserta didik tidak banyak diorientasikan ke profit atau sekedar mencari keuntungan saja. Yang ketiga, prinsip kooperatif. Penyelenggaraan layanan kafetarian memungkinkan kerjasama yang baik antara peserta didik dan pengelola. Yang keempat, prinsip membantu peserta didik. Kafetarian
Sekolah bermaksud memberikan layanan kepada peserta didik sehingga yang keempat, prinsip membantu peserta didik. Kafetarian sekolah bermaksud memberikan layanan kepada peserta didik sehingga ketika peserta didik memesan makanan dan minuman saat mereka butuhkan atau di saat-saat genting seperti itu. Yang kelima, prinsip kesehatan. Makanan dan minuman yang tersedia juga harus menjamin kebersihan dan kesehatannya sehingga dapat mendukung kegiatan belajar peserta didik. Jadi kafetarian sekolah tidak menjual seperti rokok, minuman yang keras, dan makanan dan minuman yang tidak baik untuk kesehatan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Aji Pratama, NIM T2019-3108, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi dan tujuan adanya kafetarian atau kantin di sekolah. Nah, jadi fungsi adanya kantin di sekolah yakni untuk memberikan kenyamanan bagi siswa-siswi yang ada di sekolah. Apabila mereka beristirahat, maka mereka dapat membeli makanan dan minuman di kantin tersebut untuk menghilangkan rasa capek penat ketika sudah melaksanakan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, selain itu, adanya kafetarian ini dibuat untuk memberikan sensasi nyaman untuk siswa ataupun guru yang ingin berbelanja makanan ketika lapar. Nah, agar tidak usah untuk beli di luar seperti itu. Nah, pastilah di dalamnya itu tersedia makanan-makanan yang harus memiliki standar 4 sehat 5 sempurna. Nah, mengapa demikian? Karena karena makanan yang akan dimakan oleh siswa ini harus sehat. Maka apabila tidak sehat akan menimbulkan sakit dan siswa tersebut tidak bisa untuk mengikuti pembelajaran. Nah, namun selain untuk tempat untuk makan, kantin ini juga adalah tempat bagi siswi untuk bersenda gurau, bersantai, atau bahkan mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Jadi bahkan ada sisi negatif di dalam kantin tersebut, yakni terkadang kantin itu adalah tempat yang strategis bagi siswa-siswi yang nakal untuk bolos. Nah, hal ini harus diperhatikan oleh guru untuk memperketat pengawasan di area kantin agar suasana menjadi efisien seperti itu. Jadi fungsi utamanya kafetarian ini dibuat dan diberikan kepada siswa agar siswa lebih nyaman dalam belajar. Ketika dia lapar, waktu dia istirahat, maka dia dapat membeli makanan dan minuman. Nah, dan pastinya harganya pun akan lebih murah dibandingkan beli di luar. Nah, seperti itu. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang fungsi kantin ini, karena kita semuanya pasti merasakan gimana enaknya di kantin seperti itu. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.